Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, jangan lupa juga hari ini adalah Persib Day, yang mana akan ada laga lanjutan Piala Presiden antara Persib Bandung menghadapi Dewa United nanti malam, teman-teman, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti ada beberapa fakta dan data yang menarik, tentu saja jangan dilewatin lah untuk beberapa informasi yang akan kita coba sampaikan. Dan yang paling menarik adalah kemarin hasil RUPS kan sempat ada beberapa perubahan dan keputusan sementara yang katanya Persib Bandung dan Dewa United bisa menambah satu pemain asing. Namun hasilnya ternyata berubah lagi, teman-teman. Apa itu? Yuk sama-sama kita saksiin. Jangan di skip videonya dari awal sampai akhir, karena ini informasi yang insya Allah bermanfaat banget buat teman-teman Bobotoh secara khusus dan secara umum untuk netizen sepak bola Indonesia juga gitu ya. Yang pertama, teman-teman, perlu diketahui musim depan PT LIB ini sebagai operator Liga 1 Indonesia ini berganti nama gitu ya. Jadi bukan PT LIB lagi, tapi I-League atau singkatannya Indonesian League gitu ya. Nah, Indonesian League ini kenapa bisa mengganti nama PT LIB? Nah, ini juga hasil dari masukan untuk manajer operasional yang baru atau manajer kompetisi yang kemarin direkrut dari Jepang. Jadi ya Jepang aja namanya kan J-League gitu ya, atau Japan League. Nah, ini juga Indonesian League atau I-League ini memang diadaptasi dari J-League itu untuk biar lebih menjual namanya. Untuk branding di di internasional itu lebih menjual juga dan lebih terlihat profesional lah katanya. Kalau PT LIB masih ada PT-nya, kayaknya kurang oke di mata internasional gitu ya. Tapi kalau udah I-League ini sepertinya sudah wah, ini profesional banget lah gitu ya. Makanya tidak ada lagi nama PT LIB di musim yang akan datang, adanya I-League teman-teman, atau Indonesian League. Nah, ini juga BRI Liga 1 sekarang diganti juga nama kompetisi musim depan, jadi bukan BRI Liga 1 lagi tapi menjadi BRI Super League gitu ya teman-teman, untuk yang kasta pertamanya atau yang Liga 1-nya. Untuk Liga 2-nya atau kasta kedua ini menjadi Pegadaian Championship. Nah, nantinya misalkan kan musim depan masih BRI di Liga 1 untuk sponsorshipnya, untuk di Liga 2-nya masih Pegadaian. Seandainya untuk si sponsor ini berganti bukan BRI lagi katakanlah, jadi misalkan Indofood gitu ya, tetap namanya mah Indofood Super League. Jadi Super League-nya mah tetap, dan Championship untuk kasta kedua tetap, siapapun nama sponsornya katakanlah begitu teman-teman. Nah, ini memang ada 3 hal mendasar yang dirubah oleh I-League sekarang. Ingat ya, bukan PT LIB lagi tapi I-League sekarang. I-League menerapkan branding baru untuk namanya, dari PT LIB menjadi I-League. Lalu juga 2 nama kompetisi kita dirubah jadi Super League untuk kasta pertama, dan kasta keduanya menjadi Championship gitu ya. Jadi ya ngikut-ngikut ke Eropa lah kalau namanya mah begitu teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan membawa nilai yang positif, nilai yang plus juga untuk persepak bolaan Indonesia. Jadi begitu meng-hire atau merekrut ya manajer operasional yang baru dari Jepang, semuanya sudah berubah, sudah berasa dari awal-awalnya. Mudah-mudahan juga ini mengenai wasit dan lain sebagainya ini dibenahi juga ya teman-teman. Ini karena menjadi satu tolak ukur sepak bola Indonesia juga sebetulnya seorang wasit ini, baik itu wasit
di lapangan gitu ya, wasit utama ataupun wasit VAR-nya yang mungkin harus ya lebih lebih netral lagi lah gitu ya teman-teman. Nah ini dari segi nama branding gitu ya dirubah. Lalu apa saja regulasi yang memang akan diterapkan di musim depan? Nah ini kemarin kan kita baru membahas yang sementara gitu ya. Sementara Persib Bandung dan Dewa United kemarin sudah diizinkan menambah 1 pemain asing tambahan jadi 9. Awalnya kan cuma 8. Nah ternyata teman-teman ini dengar-dengar gitu ya, dengar-dengar memang klub-klub yang lain agak sedikit sensi juga. Waduh, atau nanggung katanya, jangan begitulah, kalau mau tambah semuanya. Kalau memang mau meningkatkan level kualitas sepak bola Indonesia ya sudah dibawa aja semuanya, jangan setengah-setengah. Akhirnya dari keputusan yang hanya boleh Persib dan Dewa saja menambah 1 pemain asing, akhirnya diganti lagi menjadi 11 pemain asing dan sudah deal gitu ya. Sekarang sudah memang tidak akan berubah lagi, sudah pasti. Kalau kemarin kan baru sementara gitu ya. Nah ini pastinya 11 pemain asing untuk seluruh klub Liga 1 di Indonesia teman-teman. Nah tapi ada regulasi turunannya atau ada syarat dan ketentuannya juga. Nah ini perlu diperhatikan baik-baik teman-teman. 11 pemain asing musim depan itu berlaku untuk seluruh Liga 1 untuk klub Liga 1. Namun 11 pemain ini 11 pemain asing maksudnya itu yang boleh bermain di lapangan hanya 8 pemain asing maksimal. 3 lagi ini harus ada di bangku cadangan. Tapi nah dalam satu pertandingan bisa memainkan maksimal 8 pemain asing atau kurang dari 8 yang ada di lapangan yang menjadi starting 11 maksudnya. Nah ini jika satu klub langsung memainkan 8 pemain asing di dalam starting 11-nya, otomatis tidak bisa digantikan oleh 3 pemain asing lainnya yang ada di bangku cadangan. Jadi ini agak sedikit rancu, tapi ya mungkin ke depan juga kita lebih paham lah. Jadi pelan-pelan aja kita jelasinnya. Dari 11 pemain asing yang boleh bermain di lapangan 8, tapi kalau langsung dimainkan 8 orang pemain asing di lapangan, yang 3 orang ini tidak boleh dimainkan lagi, tidak boleh menjadi pengganti, kecuali dari 8 pemain asing yang boleh bermain gitu ya, kita dari starting 11-nya hanya menurunkan 5 atau 6 pemain asing katakanlah, kan masih ada 2 jatah. Nah 2 orang ini bisa gitu masuk digantikan oleh pemain asingnya yang ada di bangku cadangan. Nah ini menjadi satu tantangan tersendiri lagi untuk pelatih-pelatih di Indonesia, terutama Bojan Hodak tentu saja gitu ya. Persib Bandung saat ini sudah memiliki 8 pemain, berarti bisa nambah 3 lagi. Nah posisi apa itu? Makanya itu juga nanti diatur dalam starting 11-nya. Apakah langsung diturunkan 8 pemain asing yang otomatis ya 3 pemain asing cadangan ini tidak boleh bermain lagi, karena tidak boleh menggantikan pemain asing yang sudah ada di lapangan, karena sudah dipakai gitu ya jatahnya 8 pemain asing. Tapi kalau starting 11-nya cuma 6 pemain asing saja, nah masih ada berarti 5 pemain asing ini siapa yang bisa diturunkan 2 lagi untuk mengganti pemain-pemain asing tersebut gitu ya. Nanti ya seiring berjalannya waktu teman-teman juga pasti akan ngerti insya Allah teman-teman. Nah ini dari regulasi pemain asing. Lalu regulasi tambahan yang lain juga ada mengenai pemain muda gitu ya, pemain U23. Kalau musim lalu ini ada keharusan pemain U22 teman-teman, U22 yang menjadi starting 11 selama 45 menit. Nah kalau sekarang bukan U22 lagi, tapi U23 yang harus menjadi starting 11 selama 45 menit minimal atau 1 babak. Ini juga menjadi satu hal yang memang sudah dipersiapkan sepertinya Persib Bandung, makanya sekarang kan ada Nazril dan yang lainnya gitu ya. Nah memang untuk musim depan pemain muda U23 setiap klub Liga 1 harus mempunyai 5 pemain muda. Nah ini menjadi satu tantangan baru lagi buat Persib Bandung secara khusus gitu ya, secara umumnya untuk klub Liga 1. Kenapa menjadi tantangan? Karena di masa-masa Persib ingin mengurangi jumlah pemain, ternyata ada regulasi baru yang mengharuskan 5 pemain U23 harus dimiliki
klub Liga 1 gitu ya musim depan. Nah, ini kita tinggal berhitung saja. Makanya kemarin apakah Adjikri dan juga Ferdiansah Cecep ini begitu dipinjamkan, apakah nyesel atau enggak gitu ya Persib Bandung, karena tiba-tiba ada regulasi baru ini mengenai harus mempunyai 5 pemain U23 setiap klub Liga 1. Makanya waduh, ojol nggak beledak nih gitu. Ya mudah-mudahan lah bisa diatasi oleh Persib Bandung. Dan jangan lupa Persib Bandung sekarang sudah punya Coach Jajang Nurjaman, yang mana Coach Jajang ini memang tugasnya mensuplai pemain-pemain muda yang bisa masuk ke tim senior Persib Bandung. Jadi insya Allah lah semuanya Persib sudah mulai tertata nih SOP-nya dan tidak terlalu kesulitan untuk mencari pemain muda. Dan ya mudah-mudahan lah kita doakan ini juga semakin baik lagi, semakin menarik Liga 1 ke depannya gitu ya, atau BRI Super League musim depan, namanya bukan BRI Liga 1 lagi tapi BRI Super League, yang mana banyak regulasi baru, banyak pemahaman yang harus teman-teman ketahui lebih jauh lagi gitu ya. Nah, ini yang terakhir yang menjadi satu hal paling membikin satu kejutan adalah Pak Glenn Sugita ternyata sekarang jadi komisaris di PT LIB menggantikan Pak Teddy Cahyono. Nah, ada apakah ini? Ini juga kita belum mendapat konfirmasi yang lebih sensitif gitu ya, tapi setidaknya katanya Pak Glenn Sugita ingin lebih membantu ya Persib Bandung lagi untuk menggol-golkan beberapa hal gitu ya untuk musim depan teman-teman, karena musim depan kan Persib mau IPO katanya, lalu juga mau ini mau itu, sehingga lebih lancar aja urusannya. Makanya Pak Glenn yang menggantikan Pak Teddy Cahyono, walaupun sempat beberapa musim yang lalu Pak Glenn sudah menyatakan bahwa saya udah capek kalau untuk ngurusin Persib Bandung secara global gitu ya, maksudnya di PT LIB atau di PSSI, maunya ya sudah di Persib sendiri saja. Tapi kalau sekarang ternyata ya ada hal yang lain untuk mendorong Pak Glenn Sugita menjadi komisaris menggantikan Pak Teddy Cahyono sebagai perwakilan juara Liga 1 musim kemarin yang harus ada di PT LIB. Makanya PT LIB yang harus ada di I-League sekarang namanya gitu ya, atau Indonesian League. Nah, makanya kita lihat saja teman-teman, mudah-mudahan Pak Glenn ini membawa satu efek positif untuk Persib Bandung ke depannya gitu ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan sudah ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kita nggak lama-lama ya teman-teman pertanyaannya, mudah-mudahan bisa mewakili lah beberapa pertanyaan yang lain. Yang pertama ini ada Ari Julio Cesar teh jadi tekang ke Persib, nah can datang. Oh ini jadi atuh, jadi bahkan sudah di spill paling duluan oleh Kang Adit gitu ya, kalau Julio Cesar ini mudah-mudahan datang besok. Datang sekarang teh tanggal berapa? Tanggal 8, tanggal 9 datang ke Indonesia atau langsung ke Bandung gitu ya. Tanggal 10 mungkin baru bergabung latihan bersama Persib Bandung gitu teman-teman. Jadi datang insya Allah besok atau lusa sudah mulai ikut latihan di Persib gitu ya. Mun teu capek ya insya Allah kabarnya besok sudah ada di Bandung teman-teman. Lalu yang kedua, Adam main mal lawan Dewa Kang. Adam saha gitu, Adam wae. Oh, saya jadi keinget kemarin ya ada bobotoh gitu ya yang lagi nonton mau latihan dam gitu ya, kayak udah akrab aja, kayak orang Sunda dipanggil gitu ya, dam padahal Adam Prisbeck gitu ya namanya. Jadi Adam Prisbeck ini insya Allah main nanti menghadapi Dewa untuk menggantikan Teja, karena satu-satunya pemain yang tidak digantikan kemarin adalah Teja. Jadi sekarang di rolling gitu ya, Teja Pakualam cadangan, Adam Prisbeck yang akan menjadi starting 11 ya. Lalu selanjutnya Kang Roni Ramon diturunkan tidak lawan Dewa United besok, maksudnya hari ini gitu ya. Diturunkan enggak teman-teman, Ramon tidak. Ramon dan Julio Cesar akan melewatkan sesi dari Piala Presiden ini, jadi disiapkan untuk latihan dan TC gitu ya di Thailand. Jadi Ramon dan juga
apa namanya, Julio Cesar tidak akan dimainkan di Piala Presiden, teman-teman. Itu takutnya cedera kata Bojan Hodak mah, tapi ya nggak tahu ya kalau memang berubah lagi atau bagaimana, dilihat kondisinya. Tapi kemarin Bojan Hodak sudah mengatakan tidak akan memainkan Ramon karena masih capek, ini sangat rawan cedera sekali, jadi ya tidak, kemungkinan tidak dimainkan gitu. Kita bacakan pertanyaan terakhir saja ya, jadi biar tidak makan durasi juga. Bentar, saya harus baca dulu ini. Nanti aja lah, kita sekalian aja teman-teman. Ini masalahnya agak pertanyaannya lumayan, tapi ada satu aja lah, boleh ya Kang? Ini bukan pertanyaan tapi arahan gitu ya dari Boboto juga. Kang bilangin katanya buat teman-teman Boboto yang nanti mau nonton di Si Jalak Harupat, jangan terkecoh parkir sampai 50.000 untuk motor. Oh iya, kemarin memang sempat ini ya. Ini juga nanti kita coba tampilkan. Kalau nggak salah kita punya videonya deh yang kemarin, apa tuh, parkir viral katanya, parkir motor berapa gitu ya, 50.000, mobil 100 atau berapa gitu. Nanti coba dilihat videonya, habis ini kita tampilkan ya teman-teman. Jadi hati-hati memilih tempat parkir di lingkungan Si Jalak Harupat. Lebih baik ya nanya-nanya dulu yang memang worth it, yang memang murah meriah, yang aman juga gitu ya. Jadi jangan sampai masuk parkiran liar gitu aja teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya bersama Dandim, juga dari Pemda, melaksanakan penertiban tempat parkir. Jadi kita tadi mengendus terdapat parkir liar yang nominalnya itu sangat mencekik. Oleh karena itu kita himbau tadi kepada pemilik lahan ya untuk tidak memberikan harga yang mahal. Berapa harganya disesuaikan dengan yang ada di dalam stadion. Ya. Jadi kita lihat kalau dipasang itu kan motor 50.000, mobil 100.000. Ya, sehingga ini sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, ya kita tertibkan ya, supaya masyarakat menonton ya, lebih nyaman. Kenapa? Harga tiket 50.000, masa parkirnya 100.000, ya kan masuk akal. Ya, jadi ini perlu praserta semua masyarakat ya sekitar stadion untuk bersama-sama menjaga harumnya nama Jawa Barat.